الحمد لله الكريم الذي أسبغ نعمه علينا باطنة وظاهرة، أحمده حمد عمل لم تزل ألطافه عليه متتابعة متواترة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة في الدار الآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات الباهرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin berwasiat kepada hadirin jamaah Jumat sekalian, pada umumnya dan pada diri saya sendiri khususnya. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan demikian, semoga kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pengertian takwa sebagaimana yang telah kita ketahui adalah mematuhi dan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ada pula yang menyatakan bahwa takwa itu ialah hendaklah manusia menjauhi sesuatu yang mengundang kemurkaan Tuhan dan sesuatu yang mengandung unsur yang tidak baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Adapun mengenai sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana yang dijelaskan di awal surah Al-Baqarah ayat 2-4 adalah yang pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib, yakni percaya dan yakin akan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Keyakinan itu didasarkan pada dalil yang menunjukkan akan adanya sesuatu yang gaib itu, seperti adanya Allah, para malaikat, hari akhir, dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka yang mendirikan salat, menunaikan salat tepat pada waktu yang telah ditentukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta adab-adabnya. Yang ketiga, mereka yang menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Yang keempat, mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan yang kelima, mereka yang beriman akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Dari definisi takwa dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan maupun status. Tidak disebutkan yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa ialah mereka yang berkulit putih, sawo matang atau kulit hitam, golongan ini atau golongan itu. Dan tidak pula dikatakan mereka yang kesehariannya memakai jubah, sorban atau yang berpakaian biasa-biasa saja. Semua itu tidak termasuk dalam kriteria ketakwaan dan bukan menjadi ukuran akan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur dari ketakwaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang beriman akan dapat mencapai derajat tinggi dan mulia, memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bila ia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semuanya memiliki potensi untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik orang Arab maupun non-Arab, yang kaya dan yang miskin, yang tua ataupun yang muda. Semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai derajat takwa. Sebuah derajat yang paling tinggi dan mulia karena mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar telah mencapai derajat takwa niscaya mendapat kemudahan dan fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk dan keberuntungan yang besar. Derajat yang tinggi dan mulia itu tentu tidak begitu saja dapat dicapai secara cuma-cuma tanpa disertai ilmu, amal dan istiqomah. Sebagian ulama berkata, takwa ialah terpadunya antara ilmu, amal dan istiqomah. Orang yang bengok dan tidak tahu akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya juga tidak akan dapat menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa. Demikian orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya tetapi tidak istiqomah dalam mengamalkannya juga tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa, melainkan dia menjadi orang yang merugi dan kedudukannya tidak akan meningkat ke arah ketakwaan. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa untuk dapat mencapai derajat takwa, seorang muslim harus memiliki penguasaan ilmu, amal saleh dan istiqamah dalam mengamalkannya secara tulus dan ikhlas. Sebab seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai sesuatu tingkat kemuliaan yang signifikan tanpa didasari ilmu. Bagaimana seseorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang harus dilaksanakan? Begitu juga, bagaimana mungkin seseorang akan dapat mencapai derajat takwa jika ia tidak tahu jalan menuju takwa? Bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengannya? Begitu juga sebaliknya, bagaimana seseorang akan menjauhi larangan Allah jika ia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah? Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan perintah dan larangan-larangannya menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari dan diketahui. Bahkan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, ia tidak akan dapat mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia bertambah menjauh daripadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin menjauh darinya. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa qalu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang artinya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Quran surah Yunus ayat 63 sampai 64. Orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki yang baik melalui arah yang tidak terduga. Hadirin masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kita dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kebahagiaan dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبدي معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المعدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. آمين آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله